Coba deh bayangin, gimana kalau tumpukan data pemerintah yang selama ini cuma jadi arsip digital, bisa kita sulap jadi semacam bola kristal. Nah, di Bengkayang, mereka nggak cuma membayangkan itu, tapi benar-benar sedang mewujudkannya. Hari ini, kita akan kupas tuntas inovasi canggih mereka yang bisa mengubah data masa lalu jadi peta untuk masa depan. Sekarang coba pikirin ini deh. Gimana kalau pemerintah bisa tahu kapan harga bahan pokok bakal naik atau kapan wabah penyakit bakal menyebar jauh sebelum itu semua kejadian? Nah, pertanyaan ini adalah inti dari seluruh pembahasan kita. Ini soal lompatan besar, dari yang tadinya cuma reaktif menjadi super proaktif. Oke, kita benda dari awal ya. Jadi, gimana sih kondisi di Bengkayang sekarang? Sebenarnya mereka itu udah punya modal yang kuat banget, tapi ada satu potensi luar biasa yang rasanya belum dimaksimalkan. Nah, ternyata langkah pertama yang paling penting ini udah beres loh. Bengkayang udah punya portal satu data. Ini tuh semacam wadah tunggal di mana semua informasi dari berbagai dinas ngumpul jadi satu. Ini bukan sekedar tumpukan file biasa, ini adalah aset digital yang nilainya luar biasa. Ibarat tambang emas informasi. Nah, di sini nih kita bisa lihat bedanya secara jelas. Saat ini, data itu ibaratnya cuma arsip digital yang rapih. Kita bisa lihat apa yang sudah terjadi di masa lalu. Tapi tujuannya dengan Aredar itu adalah mengubahnya jadi instrumen prediktif. Jadi sistem peringatan dini yang bisa kasih tahu kita apa yang akan terjadi. Ini pergeseran total loh. Dari yang tadinya cuma jadi pemadam kebakaran, sekarang jadi peramal cuaca. Dari sekedar bereaksi, menjadi mampu mencegah. Terus, gimana caranya mengubah arsip jadi sebuah radar? Nah, jawabannya ada di bagian kedua ini. Yuk kita kenalan sama sistem cerdas yang diberi nama RACDR. Jadi radar Bengkayang ini apa sih? Ini bukan aplikasi biasa ya. Ini tuh sistem kecerdasan buatan atau AI yang dirancang khusus untuk jadi indera pengamatnya pemerintah. Anggap aja kayak mata dan telinga super yang bisa ngebaca semua data masa lalu, terus nemuin pola-pola tersembunyi, lalu kasih peringatan. Hati-hati, kayaknya bakal ada lonjakan kasus demam berdarah di wilayah X bulan depan. Coba bayangin, dengan info kayak gini puskesmas bisa siaga lebih awal kan? Nyawa pun bisa terselamatkan. Dan nama radar ini bukan asal-asalan loh, ada artinya. Ini adalah singkatan dari siklus kerjanya. Mulai dari reporting data yang masuk, terus diolah pakai analytics buat cari pola. Nah dari situ lahir keputusan yang data-driven. Hasilnya, rekomendasi yang actionable alias bisa langsung dijalankan untuk memicu respons atau tindakan yang cepat dan tepat di lapangan. Keren kan? Siklus cerdas dari data jadi aksi nyata. Pasti ada yang nanya kan, wah ini nggak terlalu muluk-muluk ya, emang bisa? Nah, bagian ketiga ini bakal ngejawab kenapa justru Bengkayang itu ada di posisi yang pas banget buat ngejalanin proyek sepenting ini. Jadi, ini nih kartu asnya Bengkayang. Pertama, semua data udah ada di satu tempat, jadi nggak perlu lagi repot ngumpulin dari sana-sini. Kedua, analisisnya dilakukan di lingkungan yang super aman. Dan ketiga, ini yang paling penting, birokrasi jadi lebih ringkas. Tim bisa langsung kerja dengan data tanpa perlu rapat-rapat teknis yang makan waktu. Semuanya udah siap di dapur sendiri. Oke, dari kenapanya udah jelas. Sekarang kita pindah ke gimananya. Di bagian ini, kita akan lihat peta jalan yang jelas dan terukur banget untuk membuat radar ini jadi kenyataan. Oke, kita bedah satu-satu ya langkah-langkahnya. Ini bukan proyek pokoknya jadi, tapi udah ada checklist yang rapi banget. Mulai dari datanya dicuci dulu biar bersih, terus nentuin apa yang mau diprediksi, pasang otak pemrosesnya di server, bikin dashboard yang gampang dibaca pimpinan, sampai nyusun panduan biar setiap peringatan bisa langsung ditindaklanjuti. Metodis banget kan? Nah, biar makin kebayang, ini dia lini masanya. Jelas banget ya, cuma butuh waktu 6 bulan. Dari persiapan di bulan Januari sampai peluncuran di bulan Juni 2026. Ini nunjukin kalau rencananya itu cepat, tangkas, dan terorganisir dengan sangat baik. Dan sekarang, siap-siap kaget ya sama anggarannya. Cuma sekitar 23 juta rupiah. Ini luar biasa banget sih. Contoh nyata dari inovasi berdampak tinggi dengan biaya yang sangat-sangat efisien. Kok bisa murah banget? Ya karena infrastruktur utamanya, yaitu datanya itu, udah ada. Kalau kita intip rinciannya, kelihatan banget kan uangnya itu bukan buat beli server mahal atau software baru. Anggaran terbesarnya justru dialokasikan untuk pelatihan staf dan visualisasi data. Ini artinya mereka investasi ke sumber daya manusia dan kemudahan penggunaan, yang mana ini adalah kunci sukses jangka panjang. Oke, akhirnya kita sampai ke gambaran besarnya. Jadi, apa sih dampak jangka panjang dari semua ini? Ini bukan lagi sekedar soal teknologi.
Ini tentang kita memasuki sebuah era baru dalam membuat kebijakan publik. Terus, gimana cara ngukur ini berhasil atau enggak? Gampang banget. Cukup lihat akurasi prediksinya. Kalau radar ngasih peringatan harga cabai bakal naik dan seminggu kemudian beneran naik, ya berarti sistemnya bekerja. Nggak ada metrik yang abu-abu, jelas, dan terukur. Dan yang paling keren, sistem ini tuh nggak bakal gitu-gitu aja. Sama seperti kita, AI di dalamnya bakal terus belajar. Semakin banyak data baru yang masuk, prediksinya bakal jadi semakin tajam dan akurat di masa depan. Ini adalah sistem yang tumbuh dan berkembang bareng pemerintah. Kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Kalau hari ini kita bisa memprediksi harga pangan atau tren penyakit, coba bayangin, krisis apa lagi yang bisa kita antisipasi di masa depan? Kerawanan sosial? Bencana alam? Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pemerintah bisa melihat masa depan, tapi masa depan seperti apa yang mau kita ciptakan dengan kemampuan ini. Potensinya benar-benar nggak terbatas.